Kelompok 5 sudah siap. Oke. Sudah, Kelompok Pak. Kelompok 5. Ini 5 sampai makalahnya sudah ada. kelompok 8, Pak, untuk saat ini. Oke. Silakan makalahnya bisa di-share di grup biar bisa dibaca oleh teman-teman sama PPT-nya juga. Hari ini kita agendakan untuk eh, perkuliahan via Zoom. Saya menargetkan 4 kali sebagaimana amanat dari Bapak Kaprodi, biar kita tidak perkuliahannya biar tidak selalu model seperti kemarin ya. Jadi 4 kali amanat dari Pak Kaprodi, dan sebenarnya kemarin saya mau melaksanakan sebelum UAS untuk sesi kedua. Tapi karena tidak memungkinkan maka baru bisa saya laksanakan saat ini. Eh, Tadi saya posting di grup Bapak Ibu bahwa absensinya hari ini berdasarkan kehadiran di Zoom meeting. Artinya kalau misalnya tidak hadir di Zoom meeting karena kendala hal yang tidak terkonfirmasi, maka saya anggap untuk absen di perkuliahan hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang eh, pendekatan pembelajaran PAI, G. Akan Absen di, dulu, Pak. Absen. dipresentasikan kelompok 5. Mas, gimana nggak rekod bahwa kita hari ini sedang melaksanakan perkuliahan? Sudah Zoom, tidak Rekod ini kita melaksanakan perkuliahan ya. iya saja, tidak ada Baik, nanti masalah, mohon Pak. dikonfirmasikan ke Pak Kaprodi juga. Oke. Soalnya saya Ya, masih gitu awam dengan beberapa hal, termasuk kemarin ketika isi soal UTS saya masukkan dua-duanya. Baik, ini form untuk absensi nih Pak. Oke, absensi, Pak. Ya, minta tolong di screenshot Pak yang hadir hari ini Pak. Pak Biar Zainal nanti bisa dibantu screenshot untuk di-share. Oke. biar nanti saya bisa mengamati siapa aja yang hadir. Jadi ini screenshot awal dan nanti juga kita akan screenshot di akhir. Nanti dikirim aja ke WA saya hasil screenshotan pagi ini. Kita sudah menunggu hampir 30 menit. Mungkin teman-teman yang lain masih ada kendala, saya juga akan memaklumi itu. Tetapi paling tidak nanti setelah perkuliahan ini berlangsung, apakah masih akan bertambah teman-teman yang akan hadir atau tidak? Saya menyampaikan ini agar tidak ada yang protes. Baik, Ya, Pak, siap. eh, kita akan mendiskusikan tentang pendekatan pembelajaran PAI. Salah satunya adalah PAIKEM atau pembelajaran aktif inovatif. Kemudian K-nya apa, Pak? Halo? Apa, Pak? Di PAIKEM pembelajaran aktif inovatif, K-nya apa? Kreatif. Oke, lanjut. Komunikatif. Kreatif apa komunikatif? Komunikatif, Kenapa? komunikatif, Pak. Kok komunikatif apa? Baik, yang benar adalah kreatif ya, Ibu. Karena komunikatif juga bagian dari kreativitas yang harus dimunculkan oleh seorang guru. Dan yang terakhir adalah eh, menyenangkan ya. Kalau dulu itu pembelajaran kan kesannya adalah memaksa, memberikan beban yang berat, kemudian eh, memforsir
kemampuan anak didik. Tapi hari ini pembelajaran itu diarahkan untuk menyenangkan. Jadi kita di pembelajaran PAI nggak masalah, kesannya mungkin hanya sekedar ice breaking atau permainan, tetapi di sela-sela permainan itu kita memasukkan beberapa nilai-nilai edukatif yang bisa diimplementasikan atau bisa ditekankan. Justru terkadang ketika pembelajaran itu membuat suasana enjoy, nyaman, hanya sekedar sharing, tanpa terasa kita memahami banyak hal. Misalnya kita memposisikan diri sebagai seorang psikolog ya. Karena ketika melihat misalnya anak didik nggak mau sholat atau dia kurang rajin belajar atau dia kurang ramah sama orang, sering berbicara kasar, itu kan bagian kita nih untuk memberikan didikan yang basisnya adalah karakter keislaman. Nah, kalau misalnya kita langsung tegur mereka, mereka biasanya berontak, mereka biasanya tidak terima. Tapi kalau kita sharing dengan mereka, kita ngobrol dengan mereka, kita membuat suasana yang nyaman di tengah-tengah mereka, lalu kita masuk pada hal-hal yang mereka apa ya, mereka lupakan. Jadi mereka akhirnya sadar, oh iya ya, ternyata sikapku yang selama ini itu kesannya kurang baik, dampaknya negatif dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terkesan menceramahi mereka, tapi kita eh, membuat mereka curhat dengan apa yang mereka alami, sehingga ketika kita memberikan masukan, itu benar-benar apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita langsung eh, apa memberikan peringatan dan lain sebagainya, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, itu pasti biasanya akan mental. Nah, ini yang dimaksud dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi membuat mereka merasa nyaman, tenang, tetapi tetap kita kontrol dalam aktivitas pembelajaran. Baik, selanjutnya saya persilakan siapa yang jadi moderator hari ini. Halo, moderator siapa? Monggo ke kelompok Pak Nailul. 5. Ini ada empat empat orang, ya. Pak Umri sudah hadir. Pak Omri udah hadir. Hadir, Pak. Sudah hadir Oke, Pak Omri. Pak Umri, Pak Zainal Mustafa, Siap, nggih. Pak Oh, Ibu Najib. Umi Rohimah tadi sudah ada, Ada, Pak. Eh, tapi ini masih. kita ada di kelompok 8, Pak, untuk Oh ini, inovasi oh kurikulum PAI. lo yang presentasi sekarang kelompok 8. Kelompok Oh iya 5 ini sampai kelompok. 8. Oh iya ini kelompok 8 ya. Yang saya nggak baca kelompoknya tadi, saya kira. Oh alah, ini kelompok 5. Maaf, maaf, maaf. Berarti Eh, mulai kelompok 5 sampai 8 ya. Enggak, presentasinya kelompok 5 aja, Pak. Bapak Nailul Kelompok dulu ya, selanjutnya Pak. itu seperti biasa nanti kalau Zoom meeting kita presentasi seperti ini lagi. Oh iya iya iya. Ya, kalau presentasi dari kelompok 5 sampai kelompok 8 butuh waktu sehari, Pak. Nggih. Saya tadi nggak baca kelompoknya, langsung saya buka ternyata kelompok 8. Muhammad Nailul Ansori. Iya, Pak. Ya, Kalau baik. presentasinya satu kelompok saja, nanti yang lain nggak kebagian, Pak. Kan kita sudah berapa kali ya? Tinggal satu kali, 2 kali untuk synchronnya. Ya, tinggal 2 kali. Lalu makanya Nah, presentasinya saya bentuk kayak kemarin itu. Jadi di di diskusi ya. diskusi online itu kan Oh, yang iya. jawab teman-teman. Saya Oh, mati iya. kok saya baca satu-satu itu. Jadi presentasinya dibikin begitu. Sebenarnya idealnya memang memang begini. Jadi presentasi semuanya perwakilan kelompok. Cuman saya pikir nggak efektif karena kita kan nggak bisa fokus di satu materi perkuliahan. Jadi dengan segala keterbatasan akhirnya saya membuat sistem yang seperti itu. Jadi presentasinya satu via lisan melalui Zoom meeting dan melalui tulisan di forum diskusi online itu. Bapak Asikin ada? Bapak Sikin izin, Pak. Ini kegiatannya 2 tempat hari ini Oke, nggak bisa. baik. Saya nanti berharap Pak Asikin bisa gabung, bisa join meskipun di detik-detik terakhir. Eh, Ibu
Sari Pratiwi. Ibu Sari dari pagi saya WA masih centang 1. Oh, oke, baik. Nah, Jadi Itu hanya yang 2 orang ya, Pak kemarin itu, Pak, Muhammad ya. Nailul sama Pak Mualif yang bisa join di Zoom meeting hari ini. Pak Silakan Mu- Pak Nailul, moderator siapa? Pak Mualif sinyalnya kurang Kurang mantap. kurang Kurang mantap. mendukung, sering mental katanya Wilayah Pak. Ini mantap. Oh, Iya, gitu. Pak Nailul sendiri aja. Oh, aduh jadi Pak harus Nailul ini gimana? Ini sekaligus jadi narasumber atau gimana? Oke, dorongan, Pak. Biasa, Pak. Habis, Pak. Iya. Atau Aduh. gini, dibantu Bapak Ibu siapa yang bersedia untuk jadi moderator biar Pak Nailul nggak bingung ini. Dia masih mimpin forum terus juga mau menjelaskan materi. Siapa yang sinyalnya aman, silakan bisa membantu kelompok 5 untuk jadi moderator. Ya, Pak Zainal Mustafa itu Pak yang biasanya kuat sinyalnya lah. Atau Pak Yasin Yusuf ya nggak apa-apa. Ya Yasin itu juga siap aja itu. Baik, silakan. Silakan, Mas silakan. Saiful Saya juga enggak serahkan apa-apa. keputusan teman-teman. Pak, Oke. Oke, mungkin saya bisa bantu, Pak, biar cepat lagi. oh baik, silakan Pak Zainal, bisa langsung mulai Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, langsung saja untuk pertemuan pertama ini untuk Zoom untuk presentasi kelompok pertama yaitu akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Judul makalahnya adalah apa, Pak? pendekatan apa? Judul Ya, makalahnya pendekatan adalah pembelajaran pendidikan saya PAI. pendekatan pembelajaran Bagi layarnya nggak bisa Pak Nailul. Bisa Nah, ya. baru Hmm. ini baru muncul ini. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, monggo Bapak Nailul untuk menyampaikan materinya. Untuk kelompok 5 pendekatan pembelajaran PAI yaitu pendekatan berbasis PAIKEM. Terus pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, pendekatan pembelajaran berbasis masalah, pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Scroll ke bawah Pak. Ya, sebentar. Ini sinyalnya kurang yes. Hari Minggu biasa Pak. Kurang yes sinyalnya, Pak. Nah, ya karena tadi juga saya baru nyampe rumah ini jam 6 Iya, dari kemarin sore. dekat rumah saya ini, tapi nggak bisa ngobrol-ngobrol. Semalam belum Mendadak, tidur Pak ini. Nailul. Untuk kelompok 5 saya sendiri dengan NIM 2281130 215, terus 2 Pak Mualib 2281130 207, Bapak Asikin 2281130 227, Ibu Sari Pratiwi 2281130 250. Kan kemarin ketika kelompok 5 itu berdiskusi ini itu nggak ada yang siap untuk menjadi untuk memberikan presentasi. Untuk PPT pun kemarin mohon maaf karena ya waktunya jadi nggak sampai kekejar ini Pak buat PPT-nya. Baru makalahnya saja ini. Siap, siap. Lanjut. Oke. Udah ada suaranya Pak. Masuk Udah suaranya ada masuk suara. nggak? Putus-putus. Iya Pak, putus-putus Pak. Suaranya Nggak hilang Pak. jelas, Pak. Suaranya tidak jelas. Jelas.
Eh, Oh, kamu pakai. Adapun tujuan makalah ini adalah menjelaskan berbagai pendekatan PAI, salah satunya yaitu pendekatan berbasis tradisional, kontekstual, berbasis proyek, berbasis teknologi. Eh, Terus kedua tujuannya adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Ketiga, mengidentifikasi pentingnya pemilihan pendekatan yang sesuai dengan apa, keadaan keadaan di sekolah masing-masing. Karena pastinya tiap sekolah ada ciri khas yang mungkin tidak bisa disamakan semua. Apalagi kalau yang sekolahnya yang masih apa ya ada yang masih pakai K13, ada yang sudah kurikulum merdeka, pastinya nanti akan sangat berbeda ketika apa eh, dilakukan yaitu identifikasi. Terus ruang lingkupnya yaitu pendekatan tradisional melalui karakteristik dan kelebihan dan kekurangannya. Terus pendekatan kontekstual, pendekatan berbasis proyek, pendekatan berbasis teknologi. Kalau untuk teknologi memang harus mau nggak mau kita harus mengikuti karena ya apalagi yang sekarang itu yang lagi ramai itu AI, semuanya harus bisa. Kalau nggak bisa nanti ya pasti akan sangat ketinggalan. Kok suaranya hilang? Suaranya hilang lagi, Pak. Kok nggak kayak biasanya? Biasanya lancar ini. Iya, suaranya hilang. Oh, suaranya. Sudah lancar Pak Nailul, lanjut terus. Terus. Ini Pak Nailul pakai dua device ya? Iya, Pak. Karena ini saya yang layarnya pakai laptop, terus saya yang suaranya pakai HP ini. Karena kalau Oh, pakai laptop semua ini, feedback, Pak. iya, mantul. Iya, monggo silakan lanjut, Pak. Ya, untuk pendekatan tradisional itu ada beberapa poin yang kami tuliskan di sini, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu guru sebagai sumber pengetahuan utama. Ya, memang sebuah tuntutan ketika sudah dianggap dan dipanggil sebagai guru. Ya, kalau orang Jawa kan guru digugu dan ditiru apapun, baik secara pemikiran, secara apa, eh, kreativitas dan metode ajarnya juga pasti akan menentukan. Terus pengajaran berbasis buku, teks, Al-Quran, dan hadis. Dan ini sangat penting sekali, apalagi ilmu agama yang sekarang ya terkadang itu pengambilannya akal-akalan dari Syekh Google. Itu sangat bahaya sekali. Terus yang ketiga itu peran siswa dalam pembelajaran. Nah, ini sangat sulit sekali ketika tidak bisa memahami kondisi siswa di suatu kelas, di suatu ruangan, di suatu daerah. Kalau saya sendiri itu ngajarnya yang susah itu kalau sudah
jam istirahat. Itu pasti semua siswa nggak bakalan bisa fokus. Ya, ini sangat agak sulit untuk apa? Supaya siswa itu bisa fokus itu memang masih sulit. Terus kelebihan pendekatan tradisional. Pendekatan kelebihan tradisional ini ya dasarnya harus pertama sabar. Apalagi untuk apa pelajaran agama. Nah, itu harus memang sangat diperlukan dengan kesabaran dan keikhlasan. Sabar untuk menghadapi siswa dan ikhlas untuk memberikan nilai-nilai agama yang sangat diperlukan untuk siswa saat ini. Banyaknya kekurangan yang kelima yaitu kekurangan pendekatan tradisional. Kalau sekarang memang agak sulit ketika diterapkan, apalagi zamannya zaman modern. Ya mungkin harus banyak inovasi supaya siswa itu mau menerima dan tidak ada kekurangannya ketika diterapkan di lembaga masing-masing. Terus yang pendekatan kontekstual. Adapun pendekatan kontekstual di sini ada beberapa poin yang kami rangkum di sini, yang kami cantumkan ada 4. Yang pertama yaitu mengaitkan materi dengan konteks sosial dan budaya. Yang kedua, relevansi yang lebih besar dalam pembelajaran. Yang ketiga, kelebihan pendekatan kontekstual. Dan 4, kekurangan pendekatan kontekstual. Ya, mungkin hampir sama dengan yang poin tadi. Ketika diterapkan apapun itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang C, pendekatan berbasis proyek. Untuk pendekatan berbasis proyek, yaitu yang pertama pembelajaran melalui tindakan nyata, yaitu langsung memberikan tidak sekedar menerima informasi, tetapi harus juga memberikan aksi nyata. Apalagi yang kemarin di kurikulum Merdeka itu yang dituntut aksi nyata. Yang kedua itu integrasi nilai-nilai Islam. Untuk PAI memang ya fokusnya di nilai-nilai Islam yang harus benar-benar ditanamkan kepada anak didik yang zamannya sudah modern dan sulit untuk dikendalikan. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan berbasis proyek, salah satu utama pendekatan ini adalah kemampuan untuk membuat siswa mengalami ajaran Islam secara praktis. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya yaitu pendekatan proyek tidak mudah diimplementasikan dan memang agak perlu waktu yang panjang dan diperlukan banyaknya inovasi supaya nilai-nilai ini bisa diterapkan untuk siswa. Yang poin D itu pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan berbasis teknologi di sini yaitu yang kemarin itu pas ada corona memang menjadi tuntutan yang wajib untuk semua guru itu bisa mengaplikasikan sebuah pembelajaran jarak jauh. Kalau sekarang mungkin ya sudah banyak yang familiar dengan platform daring dan aplikasi mobile. Apalagi yang kurikulum Merdeka itu banyak dituntut untuk mempelajari dan mengaplikasikan
pembelajaran dengan teknologi. Yang kedua yaitu pemanfaatan berbagai media. Media di sini ya termasuk video, terus podcast, simulasi interaktif, dan mungkin konten-konten yang menarik supaya siswa itu mudah tertarik dan tidak bosan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu pendekatan ini sangat mudah, sangat mudah untuk dijangkau, apalagi sudah merata untuk teknologi berbasis yang Android. Tapi untuk kekurangannya itu kurang 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 interaksi antara siswa dan guru, perlu banyak waktu untuk perlu banyak waktu untuk menggali dan mengasah potensi-potensi dari siswa tersebut. Untuk kelebihan dan pendekatan sudah tadi hampir sama. Ini nanti bisa dibaca ulang. Terus kesimpulan. Dalam makalah ini kami telah menjelaskan dan mengasah berbagai pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Setiap pendekatan itu, baik pendekatan itu secara tradisional, kontekstual, berbasis proyek, dan berbasis teknologi, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Dan melalui pemahaman ini, pendekatan ini kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan konteks PAI. Karena teknologi yang semakin canggih dan kita yang usia mungkin sudah usia yang gaptek, ya mau nggak mau harus belajar dan bisa untuk mengoperasikan dan memahami banyaknya aplikasi yang sekarang dimunculkan oleh pemerintah dan dituntut kita supaya untuk bisa dan mengaplikasikannya kepada siswa didik kita. Ya, sudah cukup itu presentasi makalah dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kritik dan sarannya dari teman-teman. Silakan. Kami kembalikan kepada moderator. Cek. Yang mana Bapak Nailo telah menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran PAI seperti itu ya. Yang dimana tadi sudah dijelaskan terkait dengan berbagai pendekatan pembelajaran PAI seperti itu, terus juga dijelaskan analisa manfaat dan tantangan masing-masing dari pendekatan-pendekatan tersebut. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Monggo dari Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan. Lebih lengkapnya mungkin jenengan bisa membaca sendiri di makalah tersebut. Monggo, ada yang ditanyakan? Bertanya Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Saya ingin tanyakan ya tentang pembelajaran yang dengan berbasis teknologi. Ya, kita juga saat ini sedang melakukan pembelajaran melalui
LMS ya, melalui portal itu kan juga merupakan bagian dari pembelajaran daring. Nah, kalau di dalam tingkatan MI itu kan tolong dijelaskan beberapa masalah dan juga penanganannya dalam ketika melakukan pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Tidak dimungkiri bahwa nanti zaman-zaman yang akan datang mungkin pembelajaran dengan teknologi seperti yang kita lakukan ini pasti akan diberlakukan di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah yang dulu pernah dilakukan dan mungkin akan dilakukan kembali mengingat dengan kemajuan teknologi tersebut. Mohon dijelaskan makalah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Maulana Latif yang ditanyakan barusan. Bagaimana ya penanganan atau tata cara dalam pembelajaran teknologi ya atau yang berkaitan dengan eh, LMS belajaran online kan seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Cara efektifnya seperti Ya. apa kan seperti Yang itu ya. tingkatan MI madrasah. Tingkatan Madrasah. MI, Ya. tingkatan MI. Apa langsung kita jawab? Apa kita pending dulu untuk pertanyaan selanjutnya? Dijawab lebih baik, Pak. Ya, nggak tumpuk-tumpuk. Mungkin di sini banyak dari teman-teman yang sudah guru kan seperti itu ya, mempunyai pengalaman terkait dengan pembelajaran online di tingkat MI. Monggo bisa menjawab bagaimana strategi belajar yang baik seperti itu intinya dalam pembelajaran online-nya. Ya, itu tingkat ya. MI. Terima kasih. Karena tantangannya juga banyak untuk tingkat MI kan seperti itu Bapak ya. Terkait teknologinya harus disiapkan dan sebagainya dan lain-lain. Kemampuannya juga penting kan seperti itu nggih. Ya Pak. Monggo teman-teman ada yang mau jawab? Atau dari Pak Nailul terlebih dahulu? Ya kalau dari saya mungkin ya untuk MI-nya itu nggak harus mulai dari paling bawah, minimal kelas 4, kelas 4, 5, 6 itu harus sudah dikenalkan yang namanya aplikasi. Kan sekarang sudah ada tuh ANBK juga. Kan mau nggak mau kan guru harus punya waktu khusus memberikan pemahaman kepada siswa. Walaupun ya ala kadarnya, kan kadang laptop itu banyak yang pinjam, terus apa itu kan banyak tuh kayak di sini MI di sebelah saya itu juga gitu. Jadi ada waktu khusus untuk siswa yang kelas 4, kelas 5 itu difahamkan apa itu namanya laptop, apa itu namanya Android. Terus bagaimana penggunaannya? Itu ya memang untuk apa tahap-tahapannya seperti itu dari kelas bawah, kelas 4. Kalau paling bawah kelas 1 ya kayaknya masih masih agak repot sih kalau kelas 1. Mungkin untuk kelas 1, 2, 3 diberikan video yang ya kayak kartun-kartun itu, mungkin kayak yang kemarin kita buat juga ketika tugas-tugas itu, berikan konten-konten. Itu dari saya. Mungkin ada yang lain. Monggo yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. Pak Ketua, saya izin menambahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang mulai dari kurikulum Merdeka atau sebelumnya waktu terjadi corona, para guru-guru memang dituntut untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran dengan metode elektronik.
eh, kita buka-bukaan aja ya Pak. Mengenai hal Jangan itu, dibuka, Pak. Bahaya. maksudnya Nanti kita nanti buka nanti. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. kita bahas secara detail ya Pak. Maksudnya kita bukaan aja rahasianya semuanya, di mana eh, ada berbagai sekolahan yang benar-benar belum siap, baik itu mulai dari CBT, ANBK, yang mana entah itu muridnya yang belum bisa mengaplikasikan eh, Atau gurunya. aplikasi tersebut, baik gurunya juga belum bisa. Betul sekali. Di mana hal itu ya kita kelabakan waktu adanya CBT tersebut, laptop juga pinjam, terus koneksi internet juga harus diupdate, sehingga memang belum maksimal. Tapi ketika hal itu terjadi, ya mau tidak mau yang penting bisa melaksanakan tuntutan dari pemerintah. Alhasil ketika itu terjadi, yang saya lihat di lapangan, ada yang waktunya sudah mulai, tapi koneksi internet masih belum terakses. Ada yang terakses, tapi soal ANBK-nya ke pusat itu masih belum tersambung. Banyak errornya. Suhunya proktor ini. Mau nggak mau, anak-anak dituntut mengerjakan tugas dengan waktu yang minim. Entah itu ada yang bisa mengerjakan dengan waktu 15 menit, atau ada yang bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit. Apalagi yang fasilitasnya kurang, harus bergantian itu Pak. Jadi seandainya satu rombel itu kelasnya ada sekitar 30 siswa, perangkatnya hanya 15 laptop, harus bergantian, Pak. Di sini menjadi hmm, hal yang perlu kita catat, memang belum siap, Pak. Di mana saya menyarankan kalau memang ada dana lebih, pihak lembaga itu mengadakan BIMTEK sebelumnya kepada guru-gurunya masing-masing. Sehingga guru-guru itu bisa memahami bagaimana cara mengisi soal CBT. Saya dulu pernah, sebelum CBT dimulai, itu guru harus membuat soal pada aplikasi CBT tersebut. Jadi harus ada BIMTEK sebelumnya. Dan betul kata Pak Nailul, setelah guru-guru sudah dikasih BIMTEK, sudah paham semua, maka siswa juga perlu diajarkan bagaimana cara mengaplikasikan CBT tersebut, atau mungkin aplikasi ANBK dan lain sebagainya, sehingga hal ini bisa terselesaikan. Masalah yang memang perlu dalam pemahaman media elektronik ini. Dan juga bisa diajarkan bagaimana guru menggunakan metode pembelajaran elektronik tersebut. Baik, itu saja dari saya, Pak. Semoga yang lain juga bisa menambahkan. Terima kasih Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang telah disampaikan oleh Pak Nailul dan Pak Yasin, Pak ya, di mana strategi pembelajaran online bagi anak MI memang harus dimulai dari dasar dahulu kan seperti itu kan ya. Untuk kelas bawah, contohnya itu harus dikenalkan teknologi terlebih dahulu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung pembelajaran dan sebagainya. Karena kalau tingkat bawah otomatis mereka masih awam tentang teknologi. Setelah mereka dikenalkan dengan teknologi, mungkin nanti di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6, mereka akan sedikitnya paham tentang teknologi, dan itu memang keharusan. Bagaimana yang disampaikan Pak Yasin tadi dengan adanya ANBK seperti itu. Nah, terus terkait dengan pembelajaran,
teknologi ada beberapa guru yang belum paham seperti itu nggih. Pembelajarannya terkait teknologinya, cara penggunaannya dan sebagainya. Gurunya saja belum bisa, apalagi siswanya seperti itu. Itu terkait dengan anak MI. Mungkin kalau anak yang MTS atau tingkat MA, SMA itu nggak ada masalah. Ya. Semua itu harus ada apa tadi BIMTEK dari pengelola atau stakeholder kata Pak Yasin seperti itu. Disiapkan dananya seperti itu. Itu kalau yang punya dana. Kalau nggak punya dana ya Tari terserah relawan. lembaga. Tari relawan. Lembaga itu kebijakan lembaga untuk bagaimana pembelajaran secara online itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Enggak, yang lain. Kalau tadi untuk tingkat SMA Pak, bukannya tingkat SMA itu sudah mudah enggak? Kemarin saya jadi proktornya dan teknisi ANBK SMA itu masih banyak yang belum bisa untuk memegang mouse, untuk apa? Menggunakan Betul Pak Nailul, betul, keyboard betul. itu masih banyak yang belum bisa. Itu yang SMA. Ya memang kan harus dari awal, dari dasar mungkin ya kelas 1 sudah dikenalkan. Ini loh namanya laptop, namanya PC, terus kegunaannya apa. Ya walaupun nggak banyak, supaya ya itu bisa mengejar untuk siswa nanti dimanfaat apa diterapkan memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah sangat canggih sekali. Kalau nggak dikenalkan mulai bawah ya repot nanti. Ada juga yang belum bisa membuat email juga, Pak. Nah, itu keren itu. Nah, iya. Buat email aja belum bisa, mau login ke kelas akunnya SMA ya, gitu. Pak ya. Itu kelas SMA ya. Ya, SMA ini padahal. Ya, Subhanallah. itu termasuk ya PR lah, PR nanti untuk penerapan itu mulai dari kelas bawahnya. Kalau metode itu tergantung guru masing-masing, Pak. Metode Ya, belajar. kalau metodenya kan tergantung dari stakeholder tertentu, Pak. Dan inovasi Gurunya guru. bagaimana? Tadi Ya. metode disampaikan oleh Bapak Nailul macam-macam itu teknologi. Ya, sangat banyak sekali. Kalau sekarang kan, wah, ya kita disuguhkan apa gitu. Ini ada. Wah, keren. Apalagi kalau di SMA itu tiap minggu itu pasti ada aplikasi baru. Totolan. Gimana Bapak Ibu? Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, saya berikan waktu ke Bapak dosen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait pendekatan pembelajaran PAI. Boleh tanya ini Pak? Enggak, ada yang tanyakan lagi? Monggo Pak Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini mungkin bisa juga dikatakan ini sebuah curhatan ini saya yang terjadi di sekolah saya. Mengenai tentang tadi tujuan PAI juga itu agar siswa-siswi itu memahami ajaran Islam dan mungkin juga sekaligus bagaimana agar mereka mengamalkan ajaran Islam tersebut. Ini mungkin yang saya rasakan di sekolah saya pada hari ini luar biasa dengan adanya undang-undang perlindungan anak, kemudian entah ini juga dari kurikulum mereka, kemudian ini ada pengaruh dari kemarin ada berita seorang guru didenda 50 juta karena karena menyuruh
siswa untuk sholat berjamaah. Kemudian kemarin ada dari Bima NTB kalau nggak salah, seorang guru karena apa ya, menegur anak ketika merokok di kelas, kemudian anak itu anak itu menyerang guru dan memukulinya. Kemudian ujung-ujungnya terjadi islah, artinya tidak ada yang disalahkan. Nah, dalam hal ini di sekolah yang di saya hari ini cukup berpengaruh sekali, di mana terkesan adanya pembiaran terhadap anak yang melanggar aturan. Anak yang melanggar aturan sehingga guru kurang begitu keras untuk melaksanakan kedisiplinan. Sehingga ada istilah, kalau di saya sekarang ada istilah SDM. Ya udah, sekarang mah SDM aja. Selamatkan diri masing-masing. Ini mungkin apa ya? Ini curhatan saya mungkin hari ini tantangan bagi saya sebagai guru PAI mungkin di sekolah. Ini luar biasa, sangat berat sekali tantangan hari ini. Dan yang saya rasakan sekarang tidak ada istilah mana yang benar, mana yang salah. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh guru itu salah dan apa yang dilakukan oleh anak itu benar. Ini mungkin butuh solusi dan butuh pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin teman-teman sudah dengar semua ya pertanyaan dari Pak Abud, biar tidak berbulat-bulat. Monggo yang ingin menjawab atau memberikan saran untuk Pak Abud, karena ini juga curhatan katanya seperti itu ya. Kami persilahkan. Karena kita tadi dituntut memberikan pemahaman kepada siswa dan juga supaya siswa itu bisa terhalang oleh undang-undang, begitu nggih? Terhalang oleh undang-undang, aturan-aturan yang menyebabkan kita trauma, takut terhadap undang-undang tersebut. Nanti kalau kita mukul di penjara, kita buat kesalahan kita dihukum seperti itu. Bagaimana cara solusi atau jalan keluar dari hal-hal fenomena yang terjadi di dunia pendidikan seperti itu? Monggo yang ingin menjawab silakan. Pak, tak jawab sedikit Pak ya. Pak Zainal. Ya, banyak Pak, monggo banyak, boleh. Saya kasihkan Assalamualaikum semuanya untuk Anda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dengar Pak Zainal ya? Dengar Pak. Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan oleh Yaya Abud tadi ya, mungkin banyak sekali kejadian-kejadian sekarang itu di sekolahan itu ya, mungkin anak didiknya itu kalau menurut saya yang namanya katanya sekarang kan kurikulum merdeka, anak diberi kebebasan berpikir. Seumpamanya kok ada murid ya, ada murid nyoplok katok nang jero kelas, apa kita membiarkan? Kan tidak. Mesti kita sebagai guru, seorang pendidik harus kita mengarahkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Abu tadi, ada murid yang belum waktunya merokok. Lalu kita mengarahkan murid. Lah, kalau di lembaga kami, terus terang Pak ya, ini di lembaga kami. Kalau toh memang itu murid itu memang benar-benar tidak bisa kita arahkan, orang tuanya kita panggil. Lah kalau kok kita panggil, kita beri pengarahan, kok kalau masih begitu, kita sebagai guru atau kita punya wewenang di lembaga, ya sebaiknya kita bagaimana bermusyawarah dengan pengurus atau guru. Kalau
memang murid tersebut sudah tidak bisa ditata, kita keluarkan dari lembaga. Itu menurut kami itu. Sebab apa? Nanti kalau ada anak semacam itu seperti halnya virus. Bapak ngerti kan virus itu bisa menular kepada teman-temannya. Itu pengalaman kami. Kalau memang sudah tidak bisa diarahkan, sebab guru adalah kata entah Yayasan atau Yainal tadi, guru adalah seorang yang ditiru, baik itu perilakunya atau ucapannya. Ya itu tadi Pak ya, sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya pemahaman kepada siswa untuk lebih baik lagi seperti itu Pak ya. Kalau memang nantinya siswa itu tidak bisa dibenahi, dilanjutkan dengan konsultasi dengan orang tua. Tidak bisa juga dikeluarkan. Iya, bisa Pak. Seperti itu. Nanti Monggo keterangan. untuk yang lain ada yang bisa menambahi terkait, karena setiap wilayah, setiap tempat itu akan berbeda-beda. Permasalahannya berbeda-beda. Kadang-kala anaknya dikeluarkan dan tidak terima orang tuanya seperti itu. Akhirnya laporan dan sebagainya, diviralkan dan sebagainya. Nah, itu penanganannya seperti apa? Karena kita berbuat sesuatu untuk siswa itu terhalang oleh undang-undang yang ketat kan seperti itu, nggih. Monggo ingin menambahi. Assalamualaikum Pak Zainal. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menambahi sedikit ya dari apa yang berlaku di madrasah kami intinya. Jadi di madrasah kami itu siswa yang baru masuk atau siswa kelas 1 ini pertama dikumpulkan, wali murid itu dikumpulkan, terus mereka diberi pengarahan tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi peraturan yang ada di undang-undang itu tidak dipakai ketika sudah masuk ke dunia sekolah, itu yang dipakai adalah peraturan sekolah. Jadi adapun disampaikan semuanya tentang misalnya berbuat yang tidak entah bullying atau itu perbuatan membolos atau tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas yang dari guru, itu semua ada poin-poin tersendiri dan itu disampaikan di depan wali kelas secara sendiri-sendiri, itu dengan kepala sekolahnya itu tatap muka, artinya satu-satu. Nah, pertama kan kita dirapatkan seluruh audien, seluruh wali murid itu mendengarkan. Terus ketika sudah selesai apa yang disampaikan peraturan-peraturan sekolah, itu nanti mereka akan diminta untuk penandatanganan persetujuan peraturan sekolah tersebut. Jadi sekolah juga mempunyai peraturan sendiri yang harus diterapkan di sekolah. Artinya ketika anak itu melanggar, ya yang dipakai adalah peraturan yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi dan alhamdulillah ya di sini rata-rata ya walaupun anaknya dicubit oleh guru, dikeplak, artinya dikasari oleh guru, malah orang tua itu kebanyakan di sini mendukung. Artinya mendukung apa yang diperbuat oleh guru karena itu bagian dari pendidikan. Entah ya itu di tempat lain ya seperti itu kembali lagi ke komunikasi antara pihak madrasah dengan orang tua. Itu sebenarnya dikomunikasikan dengan baik, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Latif. Itu Pak, tambahan dari Bapak Latif mungkin bisa juga untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ada kontrak sekolah seperti itu. Kontrak sekolah dengan orang tua
bahwasanya peraturan-peraturan yang berlaku saat pembelajaran, saat ada di sekolah adalah peraturan sekolah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran nantinya, hukuman-hukum mengumpulkan orang tua di awal pembelajaran, di awal tahun baru, eh, dijelaskan ke orang tua bahwa nantinya mungkin ada pemukulan sedikit. Orang tua setuju, mungkin itu tidak ada masalah. Seperti itu, Pak. Tambahan dari Pak apa? Pak Latif, nggih. Ya, Yang penting ada koordinasi dengan orang tua terlebih dahulu. dan Itu penting, komunikasi. memang, nggih. Ya, ya. Monggo, gimana, Pak? Sampai jam berapa kita lanjut ya? Sampai selesai. Lanjut, Pak. Sampai jam 9, nggih. Monggo. Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau disampaikan, nanti forum saya ambil alih. Mohon maaf tadi jaringan internet saya tiba-tiba lost. Jadi beberapa diskusi terakhir saya nggak bisa ngikutin. Jadi sebelum membahas, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mereview sejenak tadi sebelum bahas tentang fenomena apa tadi fenomena guru yang diprotes wali murid nih. Halo, apa suara saya Yang pertama, Pak, nggih, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Latif tadi, nggih, terkait dengan strategi pembelajaran untuk anak MI. MI? Ya, itu Bagaimana? sudah saya catat, Pak. Sudah saya catat, Pak. Yang setelah itu? Setelah itu langsung ke yang tadi, yang terakhir, Pak. Yang Oh, fenomena yang pendidikan ya itu aja, hanya 2 pertanyaan, Pak. oke. Jadi banyak masyarakat yang protes dengan cara mengajar kita ya. Oke. Baik. Sebelum membahas 2 pertanyaan ini, saya ingin menyinggung tentang beberapa model pendekatan. Di awal saya memberikan pengantar yang berkaitan dengan model PAIKEM ya. Model PAIKEM tadi, ini yang kerusak-kerusuk headset saya. Atau ada headset yang lain yang nyantol lalu kerusak-kerusuk. Nggih. Udah nggak ada, Pak. Barusan jelas kayaknya, Pak. Oh ya, kayaknya sudah clear ya. Baik, saya lanjutkan. Model pendekatan PAIKEM adalah model pembelajaran yang berbasis apa namanya? Jadi pendidikan aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan ya. Eh, yang terakhir atau selain PAIKEM ada salah satu istilah lagi, saya lupa namanya. Ada tambahan yaitu menantang pembelajaran anak didik untuk lebih memotivasi mereka lebih greget dalam belajar. Sebenarnya namanya eh, pengantar ya, apa pendekatan, kita bebas sebenarnya mau melakukan apa saja. Yang terpenting adalah dalam melakukan pendekatan itu yang harus diperhatikan, satu, apakah kita mampu melakukan itu. Yang kedua, apakah itu sesuai dengan kondisi yang terjadi di tempat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana situasi masyarakat yang ada di tempat itu. Misalnya tadi berkaitan dengan penggunaan alat teknologi atau penggunaan alat-alat modern, media-media berbasis teknologi. Itu memang baik dilakukan, tetapi kalau tidak memungkinkan justru malah membebani kita semua, Bapak Ibu. Artinya memang untuk pembelajaran MI, saya kira
tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring karena pembelajaran MI itu sejatinya lebih pada ranah karakter ya. Bagaimana kita membentuk karakter anak didik yang sesuai dengan nuansa religius yang selama ini kita kembangkan, yang selama ini kita yakini bahwa itu adalah karakter-karakter yang layak untuk kita jadikan sebagai jati diri. Walaupun eh, secara tuntutan kurikulum nanti saya tampilkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran agama di MI. Sebentar saya tunjukkan. Oke. Jadi ini untuk yang MI. Jadi misalnya ada yang pertama adalah menyebutkan, menghafal, membaca, dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Alaq. eh ini untuk MI. Saya bilang ini misalnya terlalu berat, tapi ini sudah jadi tuntutan nasional. Tapi paling tidak, yang paling penting sebenarnya adalah mereka mampu memahami atau mampu me- membaca, mampu menghayati atau sebagian dari ayat-ayat pendek itu tadi. eh Apa karakter yang masuk dalam surat Al-Alaq misalnya ketika disebutkan perintah untuk membaca, lalu apa kira-kira yang bisa kita tanamkan kepada anak didik tingkatan MI yang berkaitan dengan surat itu, sehingga pembelajaran itu lebih pada penanaman budi pekerti, pada penanaman jati diri, pada penanaman karakter, karena kita akan membentuk karakter anak didik itu seperti apa. Dan membentukkan karakter itu sangat maksimal kalau dilakukan untuk mereka yang masih di ranah MI. Tetapi memang ada pergeseran, pergeseran kebiasaan pembelajaran di beberapa daerah. Misalnya ada bapak ibu orang tua murid yang sangat senang sekali ketika menuntut anaknya punya prestasi akademik yang tinggi. Jadi mereka sore diikutkan les, malam masih les lagi. Jadi seluruh waktu mereka habis untuk les. Dan di les itu mereka mengerjakan banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Mereka hafal tentang beberapa pengertian, mereka bisa menyebutkan dengan beberapa istilah, tetapi dalamnya kering. Mereka tahu makna kejujuran, tetapi mereka tidak bisa berkata jujur. Mereka tahu bahwa bersikap empati itu apa, bisa menyebutkan macamnya, bisa menyebutkan perbedaannya dengan tindakan-tindakan yang lain, tetapi justru mereka tidak bisa berempati kepada apa yang terjadi di sekitarnya. Ada teman kelasnya yang sakit sudah seminggu, mereka nggak ada keinginan untuk bertanya, nggak punya greget untuk nyambangi, untuk mengetahui apa sih sakitnya. Mereka sedang apa, mereka butuh apa, nggak ada, kering. Karena mulai awal pembelajaran itu sudah dicekoki dengan eh, ranah kognitif saja, sementara afektif dan psikomotriknya terlupakan. Padahal karakter yang ingin kita dalami. Di poin ke-5 misalnya, menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut. Mereka tahu kisah Nabi, misalnya Nabi Muhammad yang terlahir yatim piatu, Nabi Muhammad yang kesabarannya luar biasa, Nabi Muhammad yang mendapatkan kepercayaan luar biasa dari masyarakatnya sehingga beliau disebut sebagai Al-Amin. Tetapi mereka tidak bisa merasakan bagaimana perjuangan para nabi itu ketika menghadapi manusia yang begini, ketika menghadapi masyarakat yang tidak mau dinasehati, ketika menghadapi keluarganya sendiri yang benci pada dirinya. Akhirnya tahu tapi tidak bisa merasakan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru agama untuk bisa menghadirkan tiga ranah itu? Memberikan pemahaman, memberikan rasa apa namanya, memberikan pengarahan agar
mereka juga ikut bisa merasakan, ikut bisa mempraktekkan, dan yang ketiga adalah mampu merefleksikan apa yang sedang dipelajari. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk menuju pada target itu, kita butuh pendekatan dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan pembelajaran PAIKEM itu tadi, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Walaupun memang tidak mudah pembelajaran inovatif misalnya, karena terkadang berkaitan dengan inovasi pembelajaran, kita kan ada aturan yang rigid sekali nih dari atasan atau dari dinas terkait, misalnya Kemenak setempat menjelaskan bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi situasi kita, Bapak Ibu, di tempat lembaga kita itu tidak memungkinkan. Pembelajaran harus menggunakan alat-alat teknologi. Kita nggak punya proyektor, kita nggak punya televisi, kita punyanya hanya HP. Tapi kan nggak mungkin kita menunjukkan layar HP kita pada masing-masing siswa yang ada di kelas kita. Makanya dibutuhkan inovasi, dan inovasi itu harus nabrak aturan rata-rata. Saya teringat salah satu statement salah satu profesor, jangan pernah bermimpi mau melakukan inovasi kalau kita takut untuk melanggar aturan. Jadi untuk melakukan inovasi rata-rata memang harus melanggar aturan ya, sedikit banyak, sedikit-sedikit lah maksud saya. Jangan terlalu banyak, aturan-aturan yang kecil-kecil saja. Sehingga misalnya kalau RPS-nya bentuknya begini, bolehlah kita berinovasi membentuk RPS yang sederhana tetapi dampaknya luar biasa. Ketika harus menggunakan media pembelajaran berbasis apa, bolehlah kita menggunakan media pembelajaran berbasis alam atau berbasis realitas masyarakat. Jadi sekali kita ajak siswa kita, ayo anak-anak kita hari ini ke pasar. Ngapain Pak? Ayolah ke pasar. Lalu di pasar kita belajar apa? Kita melihat, kita tunjukkan kepada mereka, oh itu di sana itu ada orang yang kalau nawar nggak pakai perasaan. Harganya 50, ditawar 5.000, gimana Pak? Lalu kita jelaskan, nanti kalau belanja, mikir ya, pikirkan. Jadi kalau harganya 50, ya jangan jangan ditawar 5.000. Nyesek Pak bagi yang jual. Apalagi kalau ada pembeli kan kadang, oh ini udah barangnya udah rusak kayak gini kok masih dijual. Ya kita gunakan kata-kata yang lain. Nah, jadi kita mengajak mereka untuk belajar by realitas. Atau kita ajak saja mereka yang bermain untuk tingkat MI tingkat satu, apa kelas satu, kelas 3, apa sampai kelas 4, kelas 5 bahkan sekalipun. Kita ajak aja bermain. Lalu setelah mereka bermain asik capek, lalu kita tanyakan, gimana hari ini? Kalian main apa? Seru nggak bermain? Lalu ditanya, oh iya seru, tadi kita bermain ini. Tiba-tiba ada yang kelihatan ini digojlokin. Ayo duduk sini. Siapa tadi yang gojlokin temennya? Ini Pak, si Ahmad gejolokin Anis misalnya. Oh kok Anis? Janganlah, contoh yang lain. Si Ahmad gejolokin Robi. Robi ya, si Ahmad gejolokin Robi. Gimana Ahmad gejolokin Robi? Seneng ya gejolokin Robi? Iya Pak, soalnya Robi ini gini-gini. Nah. Terus ditanya, Robi gimana digejolokin Anis, sedih nggak? Iya Pak, saya sedih. Nah, lalu kita merefleksikan. Ahmad gejolokin Robi merasa seru, tapi Robi digejolokin merasa sedih. Kalau misalnya kita balik, Ahmad digejolokin Robi gimana? Ahmad mau digejolokin? Enggak Pak, saya enggak mau. Nah, dari itu kita lalu menjelaskan ini, Mas, berteman itu enggak boleh saling gojlok-gojlokan. Ber, apa namanya? Hmm, bergurau. Bergurau itu jangan berlebihan karena berlebih-lebihan itu dalam Islam adalah perbuatan setan misalnya. Atau berlebih-lebihan itu nanti ujung-ujungnya bisa tengkar. Boleh kita bergurau, tapi jangan sampai body shaming, jangan terlalu menyakiti, nanti ujung-ujungnya malah tengkar. Dan pertengkaran itu tidak baik. Pertengkaran itu dibenci oleh agama. Itu kan masuk, Pak. Masuk dan mereka benar-benar merasa, oh iya ya, tadi saya sudah kelewatan. Apalagi kalau misalnya anak itu tiba-tiba berinisiatif. Si Ahmad yang tadi gojlokin siapa tadi? Robi.
Robi, si Ahmad yang tadi gojolokin Robi tiba-tiba, Robi maaf ya, aku tadi kelewatan. Wah, itu luar biasa, Pak. Artinya Ahmad benar-benar bisa menangkap apa yang kita sampaikan, pelajaran yang kita sampaikan. Dan gak banyak, Pak, guru-guru yang bisa melakukan itu. Karena ketika kita mau melaksanakan pembelajaran yang out of the box, itu kita kadang di ini, eh dirasan-rasani. Tapi selama selama kita yakin bahwa tujuan pembelajaran dengan cara seperti itu bisa tercapai, why not? Ya mungkin nggak setiap hari, nggak setiap minggu juga, ya entah 1 bulan sekali atau setengah bulan sekali, bisalah kita melakukan cara seperti itu. Sehingga nilai-nilai pembelajaran yang ingin kita masukkan, standar kompetensi lulusan yang kita targetkan itu benar-benar bisa tercapai, benar-benar bisa masuk. Itu beberapa eh, hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan memilih pendekatan. Nah, dari apa yang saya contohkan tadi juga bisa masuk pada kategori pendekatan berbasis masalah. Jadi kita mengajak mereka untuk mengeksplor problem-problem yang ada di sekitar kita tanpa perlu mereka melakukan analisis lebih jauh. Jadi kita hanya cerita saja, kita minta saja mereka untuk bermain saja, itu sudah masuk pada berbasis masalah dan juga masuk pada proses berbasis project, Pak. Tergantung kita bisa nggak melaporkan itu dalam portofolio, mengajak siswa bermain, mereka bermain apa, lalu kita tanya apa yang mereka dapatkan, apa yang kita rasakan ketika bermain itu bisa berbasis project juga, Pak. Jadi intinya beberapa pendekatan eh, banyak pendekatan itu bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan bagaimana kita berinovasi dalam pendekatan itu. Itu sederhananya, Bapak Ibu. Dan eh, kita sebagai guru memang harus selalu up to date atau kita yang bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas pembelajaran anak. Karena itu menjadikan mereka sebagai bagian dari anak kita, keluarga kita, menganggap mereka benar-benar sebagai anak kita sendiri dalam mendidik, itu adalah salah satu kunci dalam menyampaikan pembelajaran secara efektif. Karena ketika kita sudah menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, anak-anak kita menghukum mereka pun itu dengan perasaan sayang, perasaan apa ya, bukan karena benci. Saya teringat dengan salah satu ceramah Gus Baha misalnya ketika beliau menyampaikan fenomena menghukum, menghukum murid atau menghukum orang yang bersalah. Nah, kita kalau menghukum orang yang bersalah dan itu bukan keluarga kita kan bantar sekali, Pak. Sampai apa namanya? Ya, berikan hukuman maksimal. Tapi ketika yang melakukan kesalahan adalah keluarga terdekat kita, gimana? Adem. Jadi pertanyaan Gus Baha itu satu, apakah ketika kita menganjurkan agar orang lain itu dihukum secara maksimal, murni karena kesalahan yang dia lakukan atau karena eh, yang bersangkutan bukan bagian dari keluarga kita? Karena ketika dari apa yang melakukan kesalahan itu adalah bagian dari keluarga kita, kita akan selalu mencari cara, mencari celah untuk membenarkan bahwa diri kita kasihan dengan mereka. Karena bagian dari keluarga kita bukan bukan bagian dari orang lain. Nah, guru harus saya kira harus menanamkan bahwa semua murid itu adalah keluarga kita. Maka ketika kita melihat siswa yang nakal sekali, kita melihat seakan-akan itu adalah anak kita. Senakal apapun anak kita, maka ketika kita memberikan hukuman itu akan apa namanya? Rumusnya adalah kasih sayang. Nah, kalau kita melakukan dengan rasa kasih sayang, insya Allah guru apa orang tua murid tidak akan protes. Tetapi benar tadi yang disampaikan di awal bahwa penting juga guru-guru masyarakat itu dikumpulkan, wali siswa dikumpulkan untuk mengetahui aturan yang ada di sekolah sehingga ketika ada siswanya yang bermasalah kita kasih peringatan, mereka sudah sadar dari awal bahwa memang putra-putrinya layak untuk diberikan peringatan. Baik, sudah jam 9, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada materi yang lain setelah saya.
biar tidak terganggu. Silakan di sebelum sesi saya akhiri bisa on cam dulu semua untuk foto. Assalamualaikum, Pak dosen. Oke. Mau tanya, kalau kemarin kan UTS-nya ketinggalan, belum mengerjakan. Tugasnya apa, Pak dosen ya? Oh iya Pak, terima kasih sudah Maaf. diingatkan. Nanti yang teman-teman yang nggak bisa ikut UTS-nya, silakan bikin resume atau review artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum PAI. Nanti distorkan aja di akhir perkuliahan ya, bersamaan dengan UAS. Masih lama Pak. Jadi bisa Oh iya, dibikin. Pak. Ya. Ya. Bentuk reviewnya nanti saya kirimkan LK-nya ya, lembar kerjanya, apa saja yang perlu ditemukan dalam artikel yang Bapak Ibu review. Jadi mohon disampaikan ke teman-teman yang tidak bisa ikut UTS atau kelewat UTS, nggak usah panik, santai aja. Nanti disusulkan pada pelaksanaan UAS-nya. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Baik, silakan on cam dulu yang memungkinkan untuk on cam kita foto bareng sebelum ditutup. Siapa yang ngambil foto? Pak Zainal, Pak Zainal. Oke, silakan Monggo Pak di Zainal. on kan Di on cam kan? kameranya. Nggak dijeding ojo lo ya. Nggak apa-apa, tapi gentengnya aja Pak, yang disorot Pak. Monggo. Pak Latif senyum, Pak Latif senyum. Oke, 1, 2. Mana ya? Kok punya saya sinyalnya kurang bagus, banyak yang ketutup, Pak. Oke, saya sudah ngambil satu, tinggal yang sebelah. Cukup, Pak. Oke, hanya udah. 34, 35. Ini ada yang baru masuk lagi. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah melakukan perkuliahan via Zoom meeting di pagi hari ini. Semoga perkuliahan kita memberikan manfaat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu minggu depan dengan diskusi melalui diskusi kelas ya. Mungkin 3 minggu lagi kita agendakan untuk Zoom meeting. Nanti akan saya sampaikan di grup kapan waktunya. Gurunya kan suka Terus Matur suwun Pak dosen. Iya, sama-sama. untuk anunya Pak, untuk materinya gimana? Apa melanjutkan yang ke-9? Ini kan baru kelompok 5 Pak. Berurutan 5, aja gitu. Pak. Kelompok 5, kelompok 6. Jadi minggu depan kita kelompok 6 karena RPS itu tapi sudah untuk waktunya Pak G. Kenapa? Untuk waktunya cukup Pak G. Untuk selesaikan. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Kemarin sudah saya hitung dan pas itu untuk ini. Ya kalau misalnya ada perubahan waktu nanti saya konfirmasi di grup Bapak Ibu. Siap Pak, siap. Baik. Demikian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen.